Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, bagi kalian yang klik video ini tapi belum menunaikan sholat 5 waktu, sholat dulu ya. Masuk ke chapter 135, kita diperlihatkan ada sekelompok orang yang sedang melakukan demo atau orasi. Dan dengan menggunakan pengeras suara, salah satu pendemo itu pun berkata, "Jika terus melawan, maka sudah dipastikan bahwa kita semua akan dibunuh oleh mereka. Kami adalah pemuja monster, telah menemukan solusi untuk ini. Kita akan menyiapkan persembahan kepada monster dalam jangka waktu tertentu, supaya tidak dimakan habis oleh mereka. Bergabunglah bersama kami, dan jadilah sekutu monster. Mari kita bertahan hidup di dunia yang cepat berubah pandangan ini." Tiba-tiba, ada seorang pejalan kaki yang tidak setuju dengan ajakan para pendemo itu, dan berkata, "Ribut sekali. Lebih baik aku mati daripada bergabung menjadi sekutu monster." Para pendemo itu yang mendengar perkataannya langsung marah dan berkata, "Bagus sekali. Anda cocok menjadi persembahan pertama kami." Lalu, pemimpin pendemo itu menyuruh rekan lainnya untuk menangkapnya. Sontak, pejalan kaki itu yang melihat ada 2 orang pendemo yang mengejarnya langsung terkejut. Tiba-tiba, Garo yang sudah berhasil keluar dari markas asosiasi monster tidak sengaja berpapasan dengan para pendemo itu. Dan tanpa berpikir panjang, Garo pun langsung menghajar para pendemo itu dengan menggunakan telunjuknya. Kedua pendemo itu yang terkena serangan dari Garo langsung terpental dan pingsan. Lalu Garo pun berkata, "Kamu kira kalian akan selamat dengan membawa persembahan? Kalian terlalu meremehkan monster." Lalu Garo pun pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Apa gara-gara asosiasi monster? Tidak kusangka persatuan manusia menjadi rapuh begini. Kalau terus begini, nanti tidak akan menjadi heboh. Walaupun aku sang monster terkuat di dunia mulai beraksi." Lalu, ada sebuah monitor gedung yang menyiarkan sebuah berita yang berkata, "Di kota Es, ada sekumpulan pendemo yang mengklaim bahwa sejarah manusia akan berakhir dan menyebar kerusuhan. Selain itu, terjadi kasus perampokan dan pencurian barang berharga di setiap daerah yang menyebabkan warga tidak bisa tenang. Pihak kepolisian dan para pahlawan bekerja sama mengelilingi daerah dan memperingati warga setempat." Garo yang sambil berjalan dan sambil mendengar kabar dari berita tersebut, lalu berkata, "Benar sekali, gara-gara asosiasi monster, orang-orang sampah yang tidak tahu diri menjadi bertambah banyak." Dan lagi-lagi, Garo bertemu dengan orang yang sedang berkelahi, dan terlihat ada 2 orang yang mencoba untuk melerai mereka. Lalu, Garo yang merasa terhalangi jalannya, lalu berkata, "Hei, kamu menutupi jalan masukku. Pergilah." Pemabuk itu yang sambil membawa pisau tidak menerima ditegur oleh Garo dan langsung mencoba menusuk Garo sambil berkata, "Bicara apa kau ini?" Dengan santainya, Garo lalu menahan pisau itu
dengan menggunakan tangan kosong dan langsung mematahkan pisau itu dan menodongkannya langsung ke matanya. Dan dengan tatapan menyeramkannya, Garo pun lalu berkata, "Enyahlah." Lalu pemabuk itu yang melihat tampang Garo yang sangat menyeramkan, langsung lari ketakutan. Lalu Garo pun masuk ke restoran itu sambil berkata, "Aku berbeda dari mereka. Aku bisa membuat siapa saja ketakutan. Itu baru namanya ketakutan sejati." Setelah Garo masuk ke restoran itu dan memesan pesanannya, pesanannya pun datang diantarkan oleh pelayan restoran itu sambil berkata, "Paket steak super tebal dengan nasi porsi ekstra sudah datang. Silahkan dinikmati." Sambil tersenyum, Garo pun lalu berkata, "Selamat makan." Tapi Garo yang berpikir bahwa makanannya tidak akan membuatnya kenyang, lalu memanggil pelayannya lagi sambil berkata, "Aku mau tambah." Setelah pelayan itu datang, Garo pun yang sambil memegang menu makanannya, lalu berkata, "Bawakan semua menu berdaging, sama semua jenis salad yang ada di toko ini. Lalu, aku pesan air yang banyak." Setelah semua menu makanannya datang, Garo pun langsung melahapnya dengan cepat. Para pengunjung dan pelayan restoran itu yang melihat Garo makan dengan cepat langsung merasa keheranan. Setelah Garo menghabiskan semua makanannya, lalu Garo pun meminum minumannya. Setelah selesai minum, Garo pun lalu menghela napas. Dan di waktu yang sama, Saitama pun menghela napas sambil berkata, "Aku sangat kenyang." Tapi di sini Saitama malah mendapatkan masalah. Dan sambil terkejut, Saitama pun berkata, "Dompetku hilang." Sambil kebingungan, Saitama pun mencoba mengingat-ingat kembali dompetnya dan berkata dalam hatinya, "Apa dompetku jatuh saat membeli sawi putih di supermarket? Ini gawat sekali. Sekarang Genos lagi rusak parah. Jadi aku tidak bisa panggil dia ke sini." Tiba-tiba terdengar suara pelayan yang sedang menawarkan menu kepada seorang pelanggan dan berkata, "Menu paket siang spesial bulan ini adalah menu ikan laut pedalaman." Saat ini, banyak pelanggan yang merasa khawatir atas perampokan, copet, dan pelanggan yang makan tanpa membayar. Namun jangan khawatir, karena kami mengutamakan keamanan pelanggan. Sehingga kami selalu pastikan tidak ada yang berlagak aneh-aneh di toko kami. Dan kami telah merekrut mantan pahlawan pro sebagai petugas keamanan. Jadi, kami pastikan keamanan pelanggan kami. Saitama yang mendengar perkataan dari pelayan itu langsung bertambah kebingungan dan berkata dalam hatinya, "Sial, kalau mendengar ini, terus bilang dompetku jatuh, aku bakal dikira kriminal rendahan yang ketakutan." Sambil memejamkan matanya, Saitama pun pasrah dengan keadaannya dan berkata dalam hatinya, "Aku ini sedang di ujung tanduk, dan ini momen yang paling gawat dalam sepanjang tahun ini." Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Saitama. Saitama yang mengira bahwa yang memanggilnya itu adalah pelayan restoran itu, langsung membuang muka sambil berkata, "Bukan, aku hanya..." Setelah Saitama mengetahui bahwa yang memanggilnya itu adalah Fubuki,
langsung berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Fubuki yang melihat tingkah aneh Saitama langsung berkata, "Bicara apa sih kamu?" Dengan wajah pikat sebelen, Saitama pun lalu berkata, "Loh, kamu sedang apa di sini?" Fubuki pun yang sambil duduk lalu berkata, "Aku mencarimu Saitama. Habisnya, kamu meninggalkan rumah begitu saja di tengah percakapan. Hei, kamu sedang mencari pemburu pahlawan kan? Bagus, aku akan membantumu dalam masalah ini. Sebagai gantinya, aku ingin kamu memberi 70% dari poin keberhasilan misi ini kepadaku." Dan dengan santuinya, Saitama tidak mendengarkan perkataan dari Fubuki. Dan dengan anehnya, Saitama yang kehilangan dompetnya malah memanggil pelayan lagi dan berkata, "Maaf, tambahkan lagi pesanan kentang goreng jumbo 1 porsi." Lalu, Fubuki melanjutkan perkataannya dan berkata, "Kamu sudah menjadi peringkat 7 dalam kelas B. Tapi, kamu akan kesusahan kalau kamu mau naik peringkat lebih atas lagi. Jika kamu menyelesaikan misi ini, kamu bisa saja naik peringkat 5 besar. Tapi, untuk itu, kamu membutuhkan kerjasama denganku. Aku yakin kamu tidak tahu ciri-ciri targetmu. Jangan-jangan kamu tidak tahu seperti apa wajah targetmu." Dan dengan tatapan seriusnya, Fubuki pun lalu berkata, "Benar-benar payah. Aku akan berikan informasi ini kepadamu. Dengarkan instruksiku baik-baik." Melihat ekspresi wajah Saitama, terlihat Saitama sangat kesal mendengar perkataan Fubuki yang sangat panjang. Lalu, pelayan itu pun datang sambil membawa pesanan Saitama dan berkata, "Silahkan, ini kentang goreng pesanan Anda." Dengan sok sweetnya, Saitama pun lalu memberikan kentang goreng itu kepada Fubuki. Fubuki yang melihat Saitama memberikan kentang gorengnya menjadi salting dan berkata, "Ini buatku." Lalu Fubuki pun memakan kentang goreng itu sambil berkata, "Terima kasih." Tiba-tiba, Saitama yang melihat Fubuki memakan kentang gorengnya langsung tersenyum aneh. Dan Fubuki yang melihat Saitama tersenyum aneh malah salah mengira dan berkata, tiba-tiba dia mulai senyum enggak jelas. Tampaknya dia senang sekali bisa bekerja sama denganku. Sekarang dia menjadi bagian dari tim Fubuki. Tiba-tiba ada seorang pelayan yang berteriak. Orang itu kabur tanpa membayar. Lalu dengan anehnya, Saitama pun langsung menjadi kaget setelah mendengar perkataan dari pelayan itu dan berkata dalam hatinya, "Buset, belum juga aku kabur." Ternyata sejak dari awal Saitama berencana untuk kabur dan membiarkan Fubuki untuk membayar semua makanannya. Dikarenakan Saitama kehilangan dompetnya dan tidak mempunyai uang untuk membayar semua makanannya. Lalu pelayan itu pun berteriak lagi dan berkata, "Dia lolos dari petugas keamanan. Kejar dia. Siapa saja, tolong tangkap laki-laki itu." Saitama pun langsung merasa lega setelah mengetahui bahwa ada orang lain yang kabur tanpa membayar. Melihat ada kesempatan untuk kabur, Saitama pun tanpa berpikir panjang langsung berlari dan mengejar orang itu sambil berkata, "Tidak membayar pesanan, jahat sekali dia.
Biar aku yang tangkap saja. Pubuki yang melihat Saitama mengejar orang itu langsung berteriak memanggil Saitama. Sambil berlari, Saitama pun menoleh ke belakang dan berkata, "Kamu tadi makan kentang gorengnya juga kan? Tolong bayar pesananku sekalian." Seakan tidak percaya, Pubuki pun langsung terkejut mendengar perkataan Saitama dan berkata dalam hatinya, "Kentang goreng, kenapa dia bicara begitu di saat dunia sedang menghadapi masalah besar?" Lalu scene pun berganti. Terlihat Garo yang sedang berjalan sambil berkata, "Maraton jauh membuat luka-lukaku nyeri kembali." Lalu Garo mengingat kembali perkataan dari monster Gioro-Gioro dan berkata, "Kamu bisa beristirahat di asosiasi monster sampai lukamu sembuh total. Kamu akan aman di markas ini. Tidak akan ada pahlawan yang akan datang mencarimu. Tapi sebelumnya, kamu harus memenuhi syarat dari kami. Bawakan kepala seorang pahlawan." Lalu Garo pun berkata, "Sudah jelas, aku tidak mau mendengar perintah orang yang tidak jelas seperti mereka. Dan membunuh pahlawan menjadi bukti aku ini seorang monster. Logika macam apa itu?" Tiba-tiba, Garo mendengar ada anak kecil yang berteriak. Dan ternyata anak kecil itu adalah Tareo yang sedang dijaili oleh teman-temannya. Dan dengan teganya, ketiga anak itu melempari Tareo dengan batu sambil berkata, "Tareo, kenapa kamu bisa kembali hidup-hidup? Jangan-jangan kamu juga monster." Dan di sini Tareo hanya bisa pasrah dan menangis. Lalu Garo yang mendengarnya langsung marah dan berkata, "Hentikan!" Dan ketiga anak itu yang melihat Garo marah langsung kabur. Lalu Garo pun menghampiri Tareo sambil berkata, "Kamu menangis dengan tampang begitu. Wajar saja kamu diolok-olok. Hei, kebetulan sekali bertemu lagi denganmu." Lalu Tareo yang mengetahui itu adalah Garo langsung memanggilnya Om. Lalu Garo yang mendengar dirinya dipanggil Om oleh Tareo langsung marah dan berkata, "Aku bukan Om. Umurku baru 18 tahun." Tareo yang melihat Garo marah langsung bertambah ketakutan. Sambil kesal, Garo pun lalu pergi meninggalkan Tareo sambil berkata, "Cepat pulang, sebentar lagi mau gelap. Siapa tahu ada monster yang berkeliaran." Dan chapter 135 bagian 1 pun tamat. Dan terima kasih bagi kalian yang klik video ini. Dan mohon dengan keikhlasan hatinya untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.